Pada malam yang kelam di Paris, sebuah tragedi yang mengguncang dunia terjadi. Diana, Putri Wallace, mengalami cedera serius dalam sebuah kecelakaan mobil yang mengubah segalanya. Dalam keadaan panik, mereka tampaknya dikejar oleh paparazzi ketika terlibat dalam sebuah tabrakan yang misterius. Laporan dari Paris mengabarkan bahwa Diana, Putri Wallace, telah meninggal dalam kecelakaan mobil yang mengerikan. Berita ini sungguh mengejutkan seluruh dunia dan memicu gelombang kesedihan yang mendalam. Hai Mars, hai Venus, apa kabar semuanya? Semoga semuanya selalu dalam keadaan yang sehat. And welcome back to Hokus Pokus, cerita-cerita bareng Ivani. Dan aku akan mostly bawain cerita tentang sejarah. Dan kali ini aku bakal bawain kisah tentang konspirasinya kecelakaan Putri Diana dan Dodi Al-Fayed. Let's dive into the story. Diana, yang dikenal sebagai putri rakyat, telah menjadi simbol kemanusiaan dan kepedulian sosial. Sejak perceraiannya dari Pangeran Charles, hidupnya menjadi sorotan media. Dia berusaha menemukan kebahagiaan dan cinta sejati. Dan saat itu, dia menjalin hubungan dengan Dodi Al-Fayed, seorang pengusaha kaya. Hubungan mereka menjadi bahan perbincangan di media. Dan paparazzi tidak pernah jauh dari mereka, selalu mencari momen-momen intim untuk diabadikan. Pada malam 31 Agustus 1997, Diana dan Dodi meninggalkan Hotel Ritz-Carlton di Paris, tempat mereka menginap. Mereka berencana untuk pergi ke apartemen Dodi yang terletak nggak jauh sebetulnya dari hotel. Namun paparazzi yang mengintai mereka tidak memberi mereka ruang untuk bernafas, terus-menerus dibuntuti dan dikejar. Dalam upaya untuk menghindari kejaran paparazzi, mereka memutuskan untuk menggunakan mobil Mercedes-Benz S280 yang disewa. Henry Paul, wakil kepala keamanan Hotel Ritz, ditugaskan untuk mengemudikan mobil tersebut. Ketika mobil meninggalkan hotel, paparazzi itu mulai mengejar mereka. Dalam keadaan panik dan terdesak, Henry Paul mengemudikan mobil dengan kecepatan yang luar biasa tinggi, berusaha menjauh dari para fotografer yang terus memburu mereka. Namun situasi semakin memburuk ketika mereka memasuki terowongan Alma. Dalam keadaan yang sangat tegang, mobil Mercedes menabrak pilar beton nomor 13 dengan kecepatan yang sangat tinggi, menyebabkan kecelakaan yang fatal. Kecelakaan itu mengakibatkan Dodi dan Henry Paul, supirnya, meninggal di tempat kejadian. Diana yang terluka parah dikeluarkan dari mobil dan dibawa ke rumah sakit. Namun meskipun upaya penyelamatan dilakukan, nyawanya tidak dapat diselamatkan. Berita kematiannya menyebar dengan cepat dan dunia berduka. Aku masih ingat banget ya, bertahun-tahun yang lalu aku pun ikut sedih mendengar berita Lady Diana yang sangat diidolakan seluruh dunia akhirnya meninggal. Ratusan ribu orang berkumpul di luar Kensington Palace, meletakkan bunga dan mengenang sosok yang telah menyentuh hati banyak orang. Seiring dengan berjalannya waktu, berbagai teori konspirasi mulai muncul seputar kematian Diana. Banyak orang percaya bahwa kematiannya bukanlah kecelakaan biasa, melainkan hasil dari konspirasi yang lebih besar. Beberapa teori yang paling terkenal itu meliputi kecelakaan ini merupakan pembunuhan yang direncanakan oleh keluarga kerajaan. Salah satu teori konspirasi yang paling terkenal adalah bahwa kematian Diana adalah hasil dari rencana pembunuhan yang diatur oleh keluarga kerajaan Inggris. Pendukung teori ini berargumen bahwa Diana yang dikenal sebagai putri rakyat menjadi ancaman monarki karena popularitasnya yang terus meningkat dan kemampuannya untuk menarik perhatian publik.
Setelah perceraian dengan Pangeran Charles, Diana itu emang semakin terkenal sebagai sosok yang dekat sama rakyat. Dia terlibat dalam berbagai kegiatan amal dan kemanusiaan yang membuatnya tuh makin dicintai oleh banyak orang. Popularitasnya yang terus meningkat ini dianggap ancaman bagi posisi keluarga kerajaan yang khawatir bahwa dia bisa jadi simbol alternatif bagi rakyat. Selain itu, ketika Diana mulai menjalin hubungan dengan Dodi Al-Fayed, seorang muslim dan anak dari seorang miliarder, banyak yang berpendapat bahwa ini akan menambah kontroversi. Keluarga kerajaan mungkin merasa bahwa pernikahan antara Diana dan Dodi akan menciptakan ketegangan antara tradisi monarki dan nilai-nilai modern, serta menimbulkan pertanyaan tentang identitas dan warisan kerajaan. Bayangin aja ya, selama ini Diana itu adalah anggota keluarga kerajaan Inggris yang beragama Kristen Anglikan, lalu tiba-tiba dia menjadi agamanya Muslim, dan ini pasti akan menimbulkan kontroversi yang cukup serius di Inggris. Salah satu argumen yang sering diajukan oleh pendukung teori ini adalah surat yang ditulis oleh Diana kepada Paul Burrell, mantan pelayannya, di mana Diana tuh sering menyatakan bahwa dia takut akan kemungkinan kecelakaan mobil yang direncanakan. Dalam surat tersebut, Diana menulis bahwa suaminya, Pangeran Charles, merencanakan kecelakaan untuk menghilangkan dirinya supaya bisa married lagi, entah married sama Camelia Parker pacarnya atau married sama pengasuh anak-anaknya. Surat ini dianggap sebagai bukti bahwa sebenarnya Diana itu merasa hidupnya dalam bahaya. Teori konspirasi kedua yang populer adalah bahwa MI6, layanan intelijen Inggris, terlibat dalam kematian Diana. Pendukung teori ini berargumen bahwa MI6 memiliki alasan untuk menghapus Diana karena pengaruhnya yang semakin besar dan hubungan barunya dengan Dodi Al-Fayed. Beberapa pendukung teori ini percaya bahwa MI6 melihat hubungan Diana dengan Dodi sebagai ancaman terhadap keamanan nasional. Dodi yang berasal dari latar belakang Muslim dianggap menimbulkan kontroversi dan ketegangan di Inggris, terutama di tengah meningkatnya ketegangan antara komunitas Muslim dan non-Muslim. Diana diketahui memiliki kekhawatiran tentang pengawasan yang dilakukan oleh MI6. Dia sering berbicara tentang perasaannya bahwa hidupnya sedang dipantau dan bahwa teleponnya tuh disadap. Hal ini menambah keyakinan bahwa MI6 mungkin memang memiliki motivasi untuk menghilangkan ancaman yang dirasakan oleh Diana. Pendukung teori ini juga berargumen bahwa kecelakaan mobil yang menewaskan Diana tidak mungkin terjadi secara kebetulan. Mereka percaya bahwa ada intervensi yang disengaja untuk memastikan mobil Diana ini mengalami kecelakaan fatal, dengan beberapa saksi melaporkan melihat cahaya terang di terowongan sebelum kecelakaan yang dianggap sebagai metode untuk mengalihkan perhatian pengemudi. Nah, teori konspirasi yang ketiga adalah keterlibatan paparazzi dan tindakan yang disengaja. Teori konspirasi ketiga berfokus pada peran paparazzi dalam kecelakaan tersebut. Meskipun paparazzi sering disalahkan atas kematian Diana, beberapa orang percaya bahwa mereka mungkin terlibat dalam cara yang lebih sinister. Pada malam kecelakaan, Diana dan Dodi dikejar oleh paparazzi yang berusaha mendapatkan foto eksklusif. Beberapa saksi melaporkan bahwa paparazzi mengemudikan sepeda motor dan mobil dengan agresif, menciptakan situasi yang berbahaya yang berkontribusi pada kecelakaan. Pendukung teori ini berargumen bahwa paparazzi tidak hanya mengejar mereka untuk mendapatkan foto, tapi juga berusaha untuk menciptakan momen dramatis yang bisa mereka jual. Beberapa orang percaya bahwa paparazzi mungkin telah berusaha memaksa mobil Diana ke dalam situasi yang berbahaya yang mengarah pada kecelakaan. Mereka berpendapat bahwa tindakan paparazzi yang agresif dan tidak bertanggung jawab menyebabkan dan berkontribusi pada kecelakaan tersebut, dan bahwa mereka tidak memiliki niat untuk melindungi keselamatan Dodi dan Diana. Ada klaim yang menyatakan bahwa paparazzi
mungkin sudah terlibat dalam penutupan informasi seputar kecelakaan. Beberapa saksi melaporkan bahwa mereka melihat paparazzi malah ngambil foto setelah kecelakaan, bukannya segera bantuin. Ini menimbulkan pertanyaan tentang etika dan tanggung jawab mereka dalam situasi tersebut. Sebelum tragedi tersebut, hubungan antara Diana dan Dodi Al-Fayed menjadi sorotan media. Mereka sebenarnya mulai berkencan pada musim panas 1997 dan hubungan mereka segera menarik perhatian publik. Dodi yang merupakan anak dari miliarder Muhammad Al-Fayed dikenal sebagai sosok yang romantis dan penuh perhatian. Diana yang baru aja bercerai dari Pangeran Charles menemukan kenyamanan dan kebahagiaan dalam hubungan ini. Diana dan Dodi sering terlihat bersama di berbagai lokasi eksotis, termasuk di kapal pesiar mewah dan di lokasi-lokasi liburan yang mahal. Mereka berbagi momen-momen intim yang membuat orang tuh percaya bahwa mereka sedang merencanakan masa depan, bahwa hubungan ini akan berlanjut sampai dengan pernikahan. Dodi bahkan dilaporkan telah membeli cincin pertunangan untuk Diana, yang menunjukkan keseriusan dalam hubungan tersebut. Setelah perceraian yang penuh babak dan penuh gejolak, Diana menemukan dukungan emosional yang dia butuhin di dalam Dodi. Dia merasa bebas untuk menjadi dirinya sendiri dan menikmati hubungan tanpa tekanan dari keluarga kerajaan. Dodi memberikan perhatian dan kasih sayang yang sangat dibutuhkan Diana, dan hubungan mereka menjadi simbol harapan dan kebahagiaan baru bagi putri tersebut. Meskipun hubungan mereka tampak bahagia, banyak banget orang-orang yang juga skeptis tentang masa depan mereka. Dodi berasal dari latar belakang Muslim, dan banyak yang berpendapat bahwa pernikahan antara Diana dan Dodi akan menimbulkan kontroversi di Inggris. Keluarga kerajaan dan masyarakat mungkin tidak bisa menerima hubungan ini, yang bakal menambah tekanan pada pasangan tersebut. Kematian Putri Diana dan Dodi Al-Fayed tetap menjadi salah satu peristiwa paling tragis dan kontroversi dalam sejarah modern. Teori-teori konspirasi yang mengelilingi kematian mereka mencerminkan ketidakpastian dan ketidakpercayaan yang ada di masyarakat terhadap institusi dan kekuasaan. Meskipun banyak pertanyaan yang belum terjawab, warisan Diana sebagai putri rakyat dan pengaruhnya yang mendalam terhadap dunia tetap hidup dalam ingatan banyak orang. So guys, itulah cerita singkat tentang kecelakaan Putri Diana dan Dodi Al-Fayed dan segala kontroversinya. Jadi kalau menurut kalian, teori konspirasi mana nih yang kira-kira menyebabkan kematian atau menyebabkan kecelakaan tersebut? Atau memang kecelakaan tersebut ya hanya benar-benar sebuah kecelakaan? Which one guys? Thank you banget yang udah lihat video aku hari ini dan sampai selesai. Kalau ada yang mau ditambahkan, monggo silahkan. Jangan lupa dukung aku selalu dengan subscribe-nya, like-nya, dan tunggu aku selalu di video selanjutnya. Thank you very much. Bye!